Shalom, shalom. Bapak saudara siap diberkati dengan kebenaran firman Tuhan? Mari kita buka Alkitab Bapak Ibu Saudara yang terambil di dalam 1 Korintus 2, surat 1 Korintus 2 ayat yang ke-9, satu ayat saja. 1 Korintus 2 ayat ke-9 saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia, yang percaya firman Tuhan, katakan amin. Tema yang akan saya bawakan, mengasihi Tuhan, berkat itu otomatis. Mengasihi Tuhan, berkat itu otomatis. Ya. Ayat yang baru kita baca ini adalah ayat yang sangat spektakuler. Kenapa saya katakan sangat spektakuler? Ya, saya ambil contoh seperti ini. Kalau kita punya cita-cita mau menjadi pilot misalnya, tentu kita sekolah. Ya. Dan akhirnya kita bisa menjadi pilot. Itu memang kita sudah cita-citakan, kita ingin jadi pilot. Itu hal yang biasa. Kalau kita ingin jadi dokter, ya, kita mulai dari SMA kita sudah ambil jurusan paspal. Ya. Dan setelah SMA kita ambil jurusan kedokteran. Dan akhirnya kita bisa menjadi dokter. Itu hal yang biasa karena kita sekolah. Tetapi yang di 1 Korintus 2 ayat 9 bukan demikian. Dikatakan apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, yang tidak pernah didengar oleh telinga, yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, disediakan bagi siapa? Disediakan oleh siapa? Disediakan oleh Allah untuk siapa? Untuk siapa? Ya. Kuncinya di mana? Untuk mereka yang mengasihi Dia. Dia itu Tuhan. Ada seorang ibu rumah tangga pernah bersaksi kepada saya. Dia berkata demikian. Dia lahir dari orang tua yang susah. Dia harus jualan es lilin untuk membiayai sekolah dia. Dia tidak punya impian yang muluk-muluk. Ya. Pulang, ya. Dari sekolah dia harus jualan ya sampai sore. Karena apa? Orang tuanya itu susah. Dia pernah bercerita, dia pernah digampar oleh gurunya karena tidak berpakaian seragam. Akhirnya apa? Orang tuanya guntingkan dari baju ayahnya, buatkan seragam supaya dia bisa sekolah. Dia tidak punya impian yang muluk-muluk, tidak punya cita-cita yang muluk-muluk. Dia cita-citanya cuma sederhana. Kalau nanti saya besar, ya, kalau saya besar, ya. Saya mau makan apa saja saya bisa beli. Kenapa? Karena ketika dia lihat dari orang-orang yang dari perantauan, kalau pulang dari Jakarta, ibu kota negara, ya, bawa makanan oleh-oleh, ada apel, ada kismis, ada macam-macam, ya. Dia cuma bisa lihat dari jauh, dia tidak bisa melihat. Dia punya cita-cita yang sangat sederhana, kalau dia besar dia hanya bisa beli makanan yang enak, apa yang dia mau makan dia bisa beli. Ini hanya soal makanan dan minuman. Tapi hari ini saya lihat dia diberkati Tuhannya sangat luar biasa. Ya. Tuhan berikan kepada dia jauh lebih dari apa yang dia pernah pikirkan waktu dia kecil. Bukan hanya makanan, Tuhan memberkati dia sampai berkelimpahan. Bapak Ibu Saudara mau berkat yang demikian? Halo, yang lagi ibadah live streaming di rumah mau berkat yang demikian?
Baca ayat yang tadi itu baik-baik. Yuk kita baca sekali lagi ya. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga, yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua disediakan Allah untuk siapa? Untuk mereka yang mengasihi Dia. Ya. Kuncinya di sini, untuk mereka yang mengasihi Dia. Amin. Hanya bagi orang yang mengasihi Tuhan. Tuhan berikan berkat yang luar biasa. Kalau saya tanya anak-anak Tuhan, apakah Bapak Ibu Saudara mengasihi Tuhan? Semua akan serentak menjawab, ya saya mengasihi Tuhan. Yes, saya mengasihi Tuhan. Hari ini kita sama-sama belajar seperti apa sih kriteria orang yang dikatakan mengasihi Tuhan. Bukan hanya mengasihi Tuhan dengan perkataan, ya, juga harus dengan perbuatan dan tindakan. Ya. Kalau dengan perkataan saja, kalau saya mengasihi Tuhan itu gampang, betul, betul tidak? Oh saya sayang kamu itu gampang. Kalau hanya sekedar bicara I love you itu gampang. Kebanyakan itu hanyalah gombal rohani. Tahu gombal rohani? Kalau gombal jasmani tahu? Anak-anak muda yang mau PDKT, dekatin I love you. Ya. Tapi mau makan saja sudah urunan sama Pak. Itu. Yang mau didekati. Hari ini kita sama-sama belajar. Apa sih kriteria orang yang mengasihi Tuhan? Yang pertama, coba kita baca di Injil Yohanes. Pasal yang ke-14, ayat 15. Saya ingin kita sama-sama baca ya. Injil Yohanes pasal yang ke-14, ayat 15 berkata demikian. 1, 2, 3. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Dikatakan oleh Tuhan sendiri, kalau kamu mengasihi aku, ya, kamu tentu akan menuruti segala perintahku. Pertanyaan, perintah yang mana yang Tuhan suruh kepada kita? Apakah lewat mimpi-mimpi Tuhan memberikan perintah? Apakah lewat penglihatan-penglihatan Tuhan memberikan perintah? Itu terlalu subjektif. Yang jelas Tuhan memberikan perintah kepada setiap anak-anak Tuhan itu lewat firman-Nya. Amin. Dalam Yohanes pasal 14 ayat 21 berkata demikian. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Ya. Saya ulangin ya. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Lewat pembacaan ayat firman Tuhan ini sangat jelas. Orang yang mengasihi Tuhan, dia harus memegang perintah Tuhan dan melakukannya. Amin. Bapak Ibu Saudara sudah lakukan itu? Bapak Ibu Saudara yang saat ini lagi ibadah live streaming, apakah sudah melakukan itu? Kapan kita bisa melakukan? Tentunya Bapak Ibu Saudara harus baca firman Tuhan. Kalau tidak pernah baca firman Tuhan, jarang-jarang baca firman Tuhan, saya khawatir, saya takut tidak mengerti apa yang harus kita lakukan. Orang yang membaca firman Tuhan, tentu di dalam hatinya diisi dengan firman Tuhan. Pikirannya diisi oleh firman Tuhan. Dan ketika ada persoalan, ada masalah, ada tantangan di dalam kehidupannya, firman Tuhan itulah yang dipakai untuk membekali dalam seluruh aspek kehidupannya. Amin.
Kalau Bapak Ibu Saudara dikatakan mengasihi Tuhan, tentu kita akan senantiasa rajin baca firman Tuhan. Dan bukan hanya rajin baca firman Tuhan, dan firman Tuhan kita betul-betul kita renungkan dan kita lakukan di dalam seluruh aspek kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Kalau itu yang kita lakukan, saya sangat percaya ya, janji Tuhan pasti tergenapi di dalam kehidupan kita. Di dalam Mazmur pasal yang pertama ayat 1 sampai 3 berkata demikian. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi kesukaannya apa? Taurat Tuhan dan merenungkan siang dan malam. Coba perhatikan ya, perhatikan ayat 3. Apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Makanya tidak heran di 1 Korintus 2 ayat 9 dikatakan, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, yang tidak pernah didengar oleh telinga, yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, disediakan Allah bagi orang yang mengasihi Dia. Orang mengasihi Dia adalah orang yang merenungkan firman dan melakukannya. Di ayat 3 Mazmur pertama ayat 3 dikatakan, ia seperti apa? Pohon yang ditanam di tepi aliran air, dekat dengan sumber air, menghasilkan buahnya pada musimnya dan tidak layu daunnya, apa saja diperbuatnya pasti berhasil. Katakan amin. Yes, yes, yes. Amin. Bapak Saudara percaya? Kriteria yang pertama, orang yang mengasihi Tuhan, dia membaca firman Tuhan, merenungkannya, dan melakukan di dalam seluruh kehidupannya. Itu yang pertama. Yang kedua, kriteria orang mengasihi Tuhan. Kita kembali ke 1 Yohanes ya, surat 1 Yohanes 4 ya, ayat 20 dan 21. 1 Yohanes 4 ayat 20 dan 21. Jikalau seseorang berkata, aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, ia tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia, barang siapa mengasihi Allah, Bapak sama-sama baca ya, ia apa? Ia apa? Ia harus juga mengasihi saudaranya. Kalau kita berbicara mengasihi saudara kita, kalau kita berbicara mengasihi sesama manusia, adalah hal yang sangat umum yang dilakukan oleh semua umat manusia di dunia. Betul tidak? Suami mengasihi istrinya atau sebaliknya. Itu umum tidak? Ya umum lah ya. Saya lihat wajah-wajah bapak-bapak sih mengasihi istri semua. Umum ini, semua orang tahu. Bukan orang Kristen pun tahu. Orang tua mengasihi anak-anaknya, dia sekolahkan, dia besarkan, kasih makan dan sebagainya. Atau sebaliknya, anak-anak mengasihi orang tuanya. Itu juga umum. Orang-orang di luar sana juga melakukannya. Kita mengasihi saudara-saudara sekandung kita. Ya. Yang lahir dari satu ayah, satu ibu itu sangat umum karena itu saudara kandung kita. Betul tidak? Betul tidak? Kalau kita mengasihi orang-orang yang berbuat baik kepada kita, suka kirim makanan, macam-macam, orangnya itu baik, perhatian kepada kita, kita juga berbuat baik kepada dia, itu juga umum, semua bisa lakukan. Kalau kasih yang demikian tanpa perintah Tuhan semua sudah tahu. Itu ada ukuran standar di dalam kehidupan manusia Bapak Ibu Saudara. Lalu kasih yang Tuhan maksudkan itu apa? Coba perhatikan, saya ingin Bapak Ibu Saudara simak baik-baik apa yang dimaksudkan oleh Tuhan. Kita lihat di Injil Matius pasal 5 ayat 44. Saya ingin semua kita baca ayat ini ya dengan suara yang lantang. Baik ya, hamba-hamba Tuhan di gedung gereja maupun ya, jemaat Tuhan yang lagi live streaming, sungguh-sungguh kita baca ayat ini ya. 1, 2, 3.
Tetapi aku berkata kepadamu, apa? Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Saya mau tanya sekarang Bapak Ibu Saudara, gampang atau susah? Gampang atau angel? Angel atau susah? Susah atau angel? Angel atau susah? Angel dan susah. Betul tidak? Kalau ukuran ini susah Pak, saya nggak bisa Pak. Bagaimana saya bisa mengasihi musuh saya Pak? Tidak mungkin Pak, ini ngawur firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang ngawur atau firman Tuhan yang ngawur? Kasih yang demikian tidak sama dengan standar kasih dunia Bapak Ibu Saudaraku. Kasih yang demikian levelnya sangat tinggi dan tertinggi dari segala perintah dari manusia. Amin. Ini ada kasih tanpa syarat apapun. Ayo katakan ini kasih tanpa syarat apapun. Amin. Kalau kasih dunia, kalau aku mengasihi, ya. Kalau kamu mengasihi, betul ya. Aku memberi, saya memberi kalau kamu memberi. Kamu berbuat baik, maka saya akan berbuat baik. Ya. Tetapi yang Yesus ajarkan, aku akan tetap mengasihi walaupun kamu tidak mengasihi. Bisa enggak Bapak Saudara? Gak usah jauh-jauh lah, gak usah jauh-jauh. Kita suami istri saja. Suaminya bencek, suaminya malas gak mau kerja. Hai ibu-ibu, gak bawa pulang uang belanjaan. Perusahaan sudah tentukan ini, tapi gak mau kerja. Malas di rumah. Ibu-ibu masih bisa mengasihi suaminya? Bapak-bapak jangan jawab ya. Dilarang keras ini. Bisa ibu-ibu? Sekarang saya tanya bapak-bapak. Saya mau tanya bapak-bapak. Istrinya pekerjaan rumah gak mau kerjakan, anak-anak gak diurus, suami pulang gak diurus. Ya, cuma mesos saja tiap hari. Oh, kalau atak handphone aja. Bisa tetap mengasihi? Halo? Ini baru bicara yang tidak melakukan kewajiban. Bagaimana dengan musuh kita yang menjahati kita? Apakah kita bisa tetap mengasihi dia? Itu tidak gampang loh Bapak Saudaraku. Tapi kalau kita bisa lakukan kasih yang demikian, saya mau katakan kepada Bapak Ibu Saudaraku, berkatnya itu dahsyat. Saya ngomong begini Bapak Saudaraku. Bukan hanya berbicara tentang firman Tuhan, tapi saya alami dalam kehidupan saya bagaimana saya lakukan ini dan Tuhan melakukan jauh lebih daripada apa yang saya pikirkan. Saya mungkin pernah bersaksi di tempat ini, saya pernah dikadalin orang, ditipu orang, ya dibuat tidak adil dalam jumlah ya yang cukup besar. Tetapi ketika saya melepaskan pengampunan, ketika saya berdoa bagi orang yang menyakiti saya, justru Tuhan memberkati saya secara luar biasa. Tapi tujuan kita mengampuni, memberikan kasih kepada orang yang menyakiti kita, bukan tujuan kita untuk mendapat berkat. Tapi berkat itu akan otomatis datang dalam hidup kita ketika kita melakukan kasih itu. Amin Bapak Ibu. Inilah kasih yang diajarkan Tuhan. Yang lain apalagi kasih yang diajarkan Tuhan. Coba kita lihat di Matius pasal yang ke-25. Ya, ini kalau saya bacakan agak panjang, saya nggak bacakan. Pasal 25 ayat 35 sampai 40, nanti di rumah saja ya. Saya baca yang ayat 40 saja. Matius pasal yang 25 ayat yang ke-40. Nanti di rumah bisa dari ayat ke-35 ya.
Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukan untuk siapa? Untuk aku. Tuhan berkata, kalau kamu melakukan segala sesuatu kepada saudaraku yang paling hina, kamu sudah melakukan untuk aku. Ya, orang yang benar itu bertanya kepada Tuhan, kapan Tuhan ketika kamu lapar aku memberi kamu makan, ketika kamu haus saya memberi kamu makan, ketika kamu seorang asing saya memberi kamu tumpangan, ketika kamu telanjang aku memberi kamu pakaian, ketika kamu sakit aku melawat kamu, ketika kamu dalam penjara aku menjunjung kamu. Ketika kamu melakukan pada orang yang hina ini, kamu sudah lakukan untuk siapa? Untuk Tuhan. Kasih yang Tuhan ajarkan adalah kasih yang tidak menuntut balas. Kalau saya memberikan kasih kepada orang yang dalam tanda petik yang punya potensi untuk membalas kasih kepada saya, dia satu hari dia akan balas kasihnya kepada saya. Betul tidak? Karena dia punya kemampuan. Tapi ketika saya melakukan dengan tulus kepada orang-orang yang terpinggirkan, yang dalam kehidupan sehari-hari, dia tidak bisa untuk menolong diri dia sendiri saja, dia susah. Kita lakukan untuk dia, Tuhan katakan, ketika kamu melakukan untuk saudara yang paling hina ini, kamu sudah lakukan untuk aku. Kasih yang demikian adalah kasih yang tidak pernah menuntut balas. Seringkali kita dengar orang berkata, orang itu nggak tahu diri ya, kita sudah berbuat baik kepada dia. Ternyata dia tidak bisa membalas kebaikan ketika orang itu tidak tahu diri. Seringkali kita dengar demikian kan? Ya. Kalau kita lakukan perbuatan baik, jangan pernah menuntut orang lain berbuat baik kepada kita. Kalau kita melakukan kasih kepada orang lain, jangan pernah nuntut orang lain berbuat kasih kepada kita. Kasih yang Tuhan ajarkan adalah kasih yang tidak pernah menuntut balas. Amin. Beda dengan kasih dunia. Kasih dunia ini terlalu banyak pamrihnya Bapak Ibu. Tapi kasih yang Tuhan berikan, seperti Tuhan sudah memberikan contoh kepada kita. Ketika Tuhan menyatakan kasihnya kepada kita, dia mau mati di atas kayu salib. Ketika kita masih berdosa. Terbukti. Kasih yang Tuhan berikan pada kita adalah kasih yang tanpa syarat. Kasih yang tidak pernah menuntut balas dari kita. Karena dengan apapun kita tidak bisa membalas kasih Tuhan. Dia adalah Tuhan sendiri, merendahkan diri ke dunia ini, hidup sebagai manusia. Dan akhirnya mati di atas kayu salib. Ketika setiap bulan kita mengangkat roti. Ini bukan berbicara kegiatan gereja setiap bulan secara rutin. Tetapi kita mengingat bagaimana Tuhan yang penuh kasih ini mengorbankan dirinya. Supaya setiap kita tidak binasa. Melainkan kita beroleh hidup yang kekal. Amin. Itu esensi dari kekristenan kita. Yang ketiga, kriteria orang yang mengasihi Tuhan. Ya, saya tidak usah baca terlalu panjang. Anda bisa jadi PR buat Bapak Saudara di Injil Yohanes pasal 21 ayat 15 dan sampai 17. Saya ceritakan saja. Ya. Suatu ketika Yesus pernah tanya kepada Simon Petrus ya. Dia berkata, Simon, ya, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Ya Tuhan, aku mengasihi engkau. Benar Tuhan, aku mengasihi engkau. Sampai 3 kali Tuhan bertanya kepada Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Ya. Ketika Petrus menjawab, ya Tuhan, aku mengasihi engkau. Tuhan berkata apa? Gembalakanlah apa? Gembalakanlah apa? Domba-dombaku. Kalau Bapak Ibu Saudara baca di Injil Matius pasal 25, ya.
tentang penghakiman ya. Ini Bapak Ibu Saudara akan temukan dua kelompok, ada kambing dan domba. Domba itu di sebelah kanan, tapi kambing itu di sebelah kiri. Ya. Bapak Ibu Saudara, domba apa kambing? Ya. Kalau kambing saya buat kirim ke Tegal, sate kambing. Kalau domba tetap di sini kita buat gulai. Dipotong bulunya, ya, dagingnya dibuat gulai. Di akhir zaman itu akan dipisahkan kambing dan domba. Ya. Tuhan berkata kalau mengasihi Tuhan, Tuhan katakan kepada Petrus apa? Gembalakanlah apa? Domba-dombaku. Ya. Apa maksudnya ini Pak Pendeta? Tuhan berkata demikian. Ya. Gembalakan domba-dombaku. Karena domba itu gampang sekali tersesat. Betul tidak? Domba itu perlu figur gembala untuk menuntun tetap di tracknya Tuhan. Ya. Supaya dia memperoleh padang rumput yang hijau, memperoleh air yang tenang, ya supaya ada pelindungan, ya supaya dia bisa sampai tetap sebagai domba ya Tuhan. Yang ketiga, wujud orang, kriteria orang mengasihi Tuhan. Dengar baik-baik Bapak Saudaraku. Dia peduli keselamatan jiwa sesama manusia. Amin. Kekristenan kita kadangkala itu terlalu egois. Kekristenan kita kadang hanya untuk diri kita sendiri. Kadang yang penting kita selamat, kita tidak pernah berpikir orang lain itu selamat. Hari ini engkau dengar firman Tuhan. Kalau engkau berkata, engkau mengasihi Tuhan, engkau harus peduli keselamatan jiwa sesama kita. Amin. Dengar, ada nggak keluarga kamu yang belum percaya pada Tuhan? Ada nggak famili orang tuamu, teman-temanmu yang belum percaya pada Tuhan? Kita memang tidak bertanggung jawab untuk semua manusia. Tapi ada orang tertentu yang Tuhan izinkan hadir di tengah-tengah hidup kita untuk kita sampaikan berita keselamatan ini. Amin. Terlalu aneh bagi saya Bapak Ibu Saudaraku. Kalau engkau Kristen bertahun-tahun, engkau rajin ke gereja, engkau merasa sudah selamat, engkau tidak peduli orang tuamu, engkau tidak perlu saudaramu, engkau tidak peduli teman-temanmu, orang dekatmu untuk menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan, berarti engkau tidak peduli keselamatan jiwa mereka. Orang yang mengasihi Tuhan, dia akan peduli, dia akan care tentang keselamatan jiwa sesamanya manusia. Sedapat mungkin dia akan berbicara tentang jalan keselamatan. Bahwa keselamatan manusia itu bukan usaha manusia. Itu semua ada kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Ketika kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan percaya dia mati bagi dosa kita. Setiap kita percaya kepadanya. Boleh jalan keselamatan. Di kolong langit ini tidak ada satu nama pun. Olehnya diselamatkan hanya di dalam nama Yesus Kristus. Beritakan, kita care kepada sesama manusia. Jangan kekristenan kita hanya untuk diri kita sendiri. Kalau engkau mengasihi Tuhan, firman Tuhan itu tidak pernah salah. Firman Tuhan itu tidak pernah gagal. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah timbul dalam hati manusia. Saya percaya apa yang Bapak Ibu Saudara rindukan. Tuhan sanggup memberikan jauh lebih besar daripada yang kau pikirkan.